Ya, selamat pagi. Pagi. Ya. Nanti hanya ada GBP atau pound sterling jam 3:30 MPC meeting minutes. MPC meeting minutes ini akan berbicara tentang suku bunga di Inggris. Ya. 009, 0 yang pertama, ini 9 dewan. Ya. 009, 0 pertama menaikkan suku bunga, 0 kedua menurunkan suku bunga, 9 yang terakhir mempertahankan suku bunga. Kalau dinaikkan, Inggris mata uangnya pound sterling naik ke atas. Kalau turunkan, turun ke bawah. Kalau dipertahankan, naik ke atas. Ya, itu 9 dewan maksudnya, voting suara. Oke. Nah, nanti prediksi adalah naik ke atas 3:30 untuk pound sterling. Lalu nanti jam 1 malam itu ada FOMC statement atau meeting jam 1 malam ya. Jadi yang main futures, main emas, main forex dan Dow Jones itu Anda mungkin bisa begadang. Tapi kalau Anda nggak mau bergadang, Anda pasang stop loss. Oke, dan take profit. Jam 1 malam dan jam 1:30 pagi. Waktu kita, ya. Ini nggak ada forecast-nya. Jadi ini akan random efeknya. Yang kedua, ini akan berbicara tentang penurunan suku bunga Amerika dari 0,25 mau diturunin lagi mendekati 0. Ya. Jadi yang kedua adalah apakah stimulus dari The Fed mau ditarik atau tetap akan dipertahankan. Dan yang ketiga, proyek ekonomi untuk kedepannya. Itulah yang akan dibahas di jam 1 dan jam 1:30 nanti. Oke. Next ke beritanya. Ya, yang pertama untuk beritanya, kemarin The Fed itu naik, Wall Street itu naik lumayan kenceng. S&P, jadi ada 3 indeks di Amerika. S&P, Dow Jones, dan Nasdaq. Ya, yang paling besar adalah S&P. 500 perusahaan dalam satu indeks. Ya, sekarang mungkin udah lebih. Nah, S&P kemarin naik 1%. Itu berarti perusahaan-perusahaan di Amerika benar naik kenceng sekali. Itu yang pertama dikarenakan stimulus seperti yang tetap dipertahankan. Ya, dari The Fed. Semenjak 22 Maret itu pasar mulai koreksi dikarenakan speak dari Bernanke bahwa dia akan mengurangi stimulus di market. Nah, jadi ini orang masih kontroversi. Naik atau turun, naik atau turun. Nah, kemarin itu kayaknya dipertahankan. Makanya naik semuanya dan Dow Jones-nya pun naik. Oke? Yang kedua, China itu pelambatan ekonominya. Jadi China kan ekonomi sedang melambat tuh. Dia menyokong 4 bank besar di negara dia. 4 bank besar Cina itu adalah Industrial Commercial Bank of China, ICBC, yang banyak ya di sini ya. Bank of China, Agriculture Bank of China, dan CCB, China Construction Bank. Itu 4 bank besar di Cina. Nah, pemerintahnya sedang membantu tanda kutip ya, membantu 4 bank besar biar perbankannya naik lagi, biar pelambatan ekonomi di Cina naik lagi. Ya, jadi maju, kira-kira seperti itu. Itu beritanya. Lalu ini Dow Jones, saya pakai time frame hour 1 agar Anda bisa lihat detailnya ya. Di time frame hour 1 kita bisa lihat di sini ada resistance. Oke. Ini ada resistance. Di sini resistennya baru saja ke break. Yang artinya saham Amerika itu strong uptrend. Ya, masih seperti kemarin targetnya masih 16.000, cuman saya detailin aja chartnya. Oke, next. Untuk Hang Seng ini target 22.500 ke sini. Strong uptrend untuk Hang Seng ya. Ya sama seperti kemarin yang udah nyatet kayaknya sih oke yang kemarin aja. Karena masih belum terlalu jauh beda pergerakan harganya. Next. Ya. Untuk Hang Seng jadi strong uptrend ke 22.500 ya. Ini dikarenakan Hong Kong itu saham-sahamnya banyak yang dari perusahaan-perusahaan di Cina. Ya, China Shenhua, China Coal dan segalanya. Sekarang pemerintah Cina sedang memboost, kalau orang bilang memboost itu menaikkan ekonomi mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini udah pasti otomatis bakal naik. Makanya kenapa Hang Seng bisa turning point, bisa berbalik arah karena berita dari pemerintah China. Oke, next. Emas ya, emas ini kemarin koreksi, oke, tetapi masih uptrend sampai saat ini ke 14.37 arahnya. Hanya koreksi dari time frame kecil dari 13.86 ke 13.66. Tapi Pak, itu kan banyak, itu kan ratusan poin. Ya Anda nggak boleh lihat itu ratusan poin. Anda harus
perbandingan emas dengan emas. Dari sini ke sini ini baru besar, ya. Ini adalah pergerakan kecil dari investasi emas. Ya, jadi kalau kemarin bilang, oh kemarin turun, enggak, itu hanya pergerakan short term. Oke, nah jadi untuk emas sebelum dia tembus 13.35 maka dibilang dia akan tetap uptrend ke 14.37. Oke. Next. Ini Aussie ya. Hari ini strong uptrend. Oke. Yang pertama, bukan strong uptrend. Uptrend. Oke. Targetnya masih sama, yaitu berapa teman? Aussie. 9766. Ya, untuk Aussie 9766, untuk Euro 3428 dan untuk GBP 5869. Masih sama seperti 2 hari lalu dan sehari lalu. Next. Ini untuk Euro ya. Ini naiknya pelan-pelan tapi naik. Ya, nih kalau you mau buy di sini nih. Ini turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun tapi naik. Tapi naik. Ngerti ya? Jadi memang ya boleh seperti itu arah pergerakan harga. Nah, ini masih akan naik sampai angka yang tadi saya sebutkan. Belum. Berapa tadi? 13428. 13428. Next. Bahkan bisa lebih ya. GBP USD juga masih strong uptrend ke 5869. 5869 untuk pound sterling. Next, dan next adalah USD CHF masih downtrend ke 9033. Downtrend 9033. Sekian, terima kasih.